Di balik kelir wayang kulit, lahirlah dua bintang muda yang memikat ribuan pasang mata. Ki Akbar Shah Alam, dalang muda berbakat dengan gaya segar dan tutur cerdas, bertemu dengan Niken Salindri, sinden muda bersuara emas yang karismanya menyihir penonton. Terpaut usia 8 tahun. Keduanya dipertemukan oleh panggung, tempat di mana seni berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Setiap pagelaran yang mereka bawakan selalu hidup. Saat limbuan dan goro-goro, percakapan mereka mengalir begitu alami, jenaka, hangat, dan penuh spontanitas. Tawa penonton pecah, komentar live streaming membanjir, dan nama mereka perlahan menyatu di benak publik. Para penggemar memberi mereka nama Agni Lover, Akbar Niken Lover. Sejak itu, hampir setiap tanggapan wayang kulit Ki Akbar Shah Alam selalu menghadirkan Niken Salindri sebagai bintang tamu. Penonton bukan hanya menunggu lakon wayang, tapi juga menunggu interaksi mereka. Fragmen-fragmen drama yang mereka suguhkan, Roro Jonggrang, Sri Tanjung, Suminten Edan, membuat panggung terasa lebih dekat, lebih manusiawi. Namun, seperti bayangan wayang di balik kelir, kenyataan tak pernah sejelas yang terlihat. Kabar pun beredar, Akbar Shah Alam dan Niken Salindri pacaran. Tak pernah ada klarifikasi, tak pernah ada pengakuan, namun publik percaya pada apa yang ingin mereka percayai. Popularitas melonjak. Dalam 1 bulan bisa ada 29 kali tanggapan. Video klip cover lagu mereka, Loro Asmoro, Dewa Tresno, Lintang Asmoro, Rembulan 2, dan masih banyak lagi ditonton jutaan kali. Hingga akhirnya Akbar Shah Alam menciptakan lagu berjudul Gemati, dinyanyikan berdua bersama Niken Salindri. Bagi penggemar, lagu itu terasa seperti pengakuan cinta. Namun, hubungan itu seperti lakon wayang. Hari ini bersatu, besok berpisah, lalu kembali lagi. Netizen sibuk merangkai cerita sendiri. Kolom komentar berubah menjadi medan perang. Saat kabar putus muncul, publik terbelah. Sebagian membela Akbar Shah Alam, sebagian menyalahkan Akbar Shah Alam. Sebagian membela Niken Salindri, sebagian menyalahkan Niken Salindri. Padahal tak satu pun tahu kebenarannya. Sejak tahun 2020, kebersamaan mereka selalu terekam di live streaming YouTube. Hingga akhirnya 11 Mei 2024 itu adalah penampilan terakhir mereka di satu panggung. Setelahnya, beredar kabar bahwa Niken Salindri tak mau lagi menjadi bintang tamu jika dalangnya Ki Akbar Shah Alam. Berita itu meledak, media sosial berguncang, fans saling serang, hujatan mengalir tanpa henti. Ketika Akbar Shah Alam tampil dengan sinden lain, hujatan tak hanya diarahkan padanya, tapi juga pada sinden-sinden dan bintang tamu tersebut. Disebut tak sebanding, diremehkan, direndahkan.
Begitu pula saat Niken Salindri tampil dengan seniman laki-laki lain. Cinta atau yang dianggap cinta berubah menjadi beban. Seni berubah menjadi tuntutan. Akhirnya, mereka benar-benar berpisah. Tak pernah satu panggung lagi, saling unfollow di media sosial tanpa penjelasan, tanpa klarifikasi. Waktu berjalan, sorotan perlahan mereda, tanpa bayang-bayang perjodohan netizen. Ki Akbar Shah Alam menemukan kebebasannya. Ia berkolaborasi dengan banyak bintang tamu, menciptakan warna baru dalam pagelarannya, kali ini tanpa hujatan. Begitu pula Niken Salindri. Ia kembali menjadi sinden merdeka, bebas mengekspresikan suara dan jiwanya tanpa harus disandingkan dengan satu nama. Selama ini, banyak yang jatuh cinta bukan pada Akbar Shah Alam dan Niken Salindri, melainkan pada cerita yang mereka karang sendiri. Perpisahan ini menghancurkan ilusi itu. Ia memaksa publik menerima kenyataan pahit. Tidak semua kebersamaan adalah hubungan. Tidak semua chemistry adalah kepemilikan. Jagat raya yang semula gaduh perlahan belajar diam. Bukan karena setuju, melainkan karena tak punya jawaban. Bertahun-tahun, langkah mereka diikuti mata tak kasat mata. Setiap gestur dianalisis, setiap jarak dicurigai. Perpisahan yang mengagetkan itu memutus rantai tersebut. Akbar Shah Alam, yang selama ini selalu dilihat sebagai separuh dari Agni, akhirnya berdiri sebagai Akbar Shah Alam seutuhnya. Ia kembali ke balik kelir dengan tenang, memilih kolaborasi berdasarkan seni, bukan tuntutan massa. Niken Salindri pun menemukan ruang sunyinya. Ia bernyanyi tanpa harus menjaga citra hubungan, tanpa harus menjawab pertanyaan yang tak pernah ia undang. Ketika Akbar Shah Alam dan Niken Salindri masih bersama, panggung seringkali tak lagi dinilai dari kualitas lakon, melainkan dari drama di luar cerita. Perpisahan mengembalikan keseimbangan itu. Wayang kembali dinikmati sebagai wayang, tembang kembali didengar sebagai tembang, bukan sebagai kode rahasia tentang cinta, putus atau balikan. Dalam diam, seni kembali menemukan martabatnya. Bagi banyak orang, perpisahan selalu identik dengan gagal. Namun, Akbar Shah Alam dan Niken Salindri menunjukkan bentuk lain dari keberanian. Berhenti ketika terus berjalan justru menyakiti. Mereka memilih berpisah bukan karena benci, melainkan karena sadar bahwa kebersamaan mereka telah menjadi beban bagi diri sendiri dan bagi orang lain di sekitar mereka. Itu bukan akhir yang pahit, melainkan titik henti yang bijak. Meski jagat raya sempat ribut, waktu menenangkan segalanya. Yang tersisa bukan lagi kemarahan, melainkan potongan-potongan kenangan, tawa limbuan, dialog spontan, fragmen-fragmen penuh rasa, dan lagu gemati yang kini terdengar lebih sendu. Kenangan itu tak menuntut apapun.
Ia hanya mengingatkan bahwa mereka pernah ada, dan itu sudah cukup. Kenangan itu tak menuntut apapun. Ia hanya mengingatkan bahwa mereka pernah ada. Perpisahan Akbar Shah Alam dan Niken Salindri memang mengagetkan jagat raya. Namun, justru dari keterkejutan itu banyak yang belajar tentang batas, tentang manusia, dan tentang seni. Mereka tak lagi satu panggung, namun keduanya tetap berjalan, lebih tenang, lebih jujur, lebih merdeka. Seperti wayang yang selesai dimainkan, ia tak hancur. Ia hanya kembali ke kotaknya, menunggu waktu yang tepat untuk hidup dalam cerita lain.